Tetapi ternyata dia seorang yang penuh strategi dan penuh ledakan. Dia tahu kapan harus menyimpan tenaga dan kapan bersiasat dan bergerak. Begitu asyik mendengarkan berbagai pemikiran dan nasihat Bram. Aku jadi tergagap karena dia bertanya apa yang menyebabkan aku memutuskan belajar di Yogyakarta. Aku merasa belum siap untuk membuka diri atau memuntahkan hal-hal yang emosional kepada seseorang yang karismatik ini. Dia ingin bertemu dan belajar dari orang-orang yang berdiskusi dengan pemikiran besar. Kinan akhirnya membantu menjawab. Dia mengaku tak tertarik mendaftar Universitas di Jakarta meski orang tuanya sudah pindah ke sana. Kinan menyambung. Bram memandangku seperti menahan serangkaian kata-kata yang siap muntah dari mulutnya. Kenapa tak tertarik kuliah di UI? Aku tak tahu mengapa aku tak tertarik. Aku tak menjawab, tetapi aku ingat. Aku malah bercerita tentang asmara yang pasti akan memilih menempuh pendidikan di Depok. Apa yang kita peroleh di ruang kuliah dan kampus yang tak akan cukup, kata Bram seperti mencoba menahan diri. Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan, katanya. Sebelum kami berpisah, aku merasa harus mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku utarakan kepada siapapun selain keluargaku. Namanya Ibu Ami. Dia guru bahasa Indonesia kelas 5 SD di Solo. Salah satu SD yang cukup besar. Kataku dengan lirih saat kami sudah bergerak ke pintu. Kataku dengan lirih saat kami sudah bergerak ke pintu kos. Bram menatapku. Kali ini dia kelihatan sabar. Dialah salah satu orang yang membuat aku semakin mencintai sastra. Selain ibu dan bapak, dialah yang memperkenalkan kami pada puisi-puisi Amir Hamzah, Khairul Anwar, Rendra dengan membacakannya di depan kelas. Dia juga mendiskusikan beberapa karya balai pustaka atau sastra dunia. Beliau membacakan lengkap dengan suara tokoh-tokohnya. Kami semua seperti tersihir setiap kali dia membacakan kisah kemiskinan si yatim piatu Oliver Twist di masa revolusi industri di London. Atau kadang-kadang dia akan memilih bercerita bab pertama genderang perang dari Wamena, karya Joko Lelono. Meski kami masih di sekolah dasar, Ibu Ami tahu betul cara membangun gelora kami terhadap karya-karya sastra yang dibacakannya. Kinan dan Bram menatapku, menanti kalimat berikutnya yang sudah pasti bernada murung. Suatu hari, Ibu Ami menghilang begitu saja. Semula kami mengira beliau sakit, tapi dia tak pernah datang. Tiba-tiba begitu saja kepala sekolah mengumumkan penggantinya Bapak Hardi yang tinggi, berkumis, dan tak pernah tersenyum. Kami tak mau Pak Hardi. Kami ingin Ibu Ami kembali. Kami tidak mau berjalan awalan dan akhiran dan imbuhan belaka. Kami ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari buku-buku Joko Lelono dan Charles Dickens. Berbondong-bondong kami mendatangi kepala sekolah. Jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa kritis. Kinan menyela sambil tersenyum. Kinan menyela sambil tersenyum. Itu karena letupan ramai-ramai saja. Kami merasa sok senior. Kepala sekolah hanya mengatakan beliau pindah ke luar kota. Kami tak percaya karena tak mungkin Ibu Ami yang baik hati itu, yang selalu membacakan cuplikan cerita sastra dunia di depan kelas itu, pergi begitu saja tanpa pamit. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia mendadak saja dicerabut dari kami. Malam-malam aku mendengar bisik-bisik bapak dan ibu. Asmara juga mengatakan ayah dari temannya ada yang begitu saja dipecat dari tempat bekerja. Lalu dia menganggur. Aku mencoba menahan diri untuk tidak emosional dan perlahan menceritakan bahwa belakangan aku mendengar peraturan bersih diri dan bersih lingkungan yang sudah diperkenalkan lebih dulu di Jakarta dan kini diterapkan di seluruh Indonesia. Siapa saja yang orang tua atau keluarganya pernah menjadi tahanan politik yang berkaitan dengan peristiwa 1965 tak diperkenankan bekerja yang berhubungan dengan publik. Ibu Ami jelas orang guru dan mereka khawatir sekali kami akan dijejali pemikiran komunisme rupanya, kataku.
Sejak itu aku justru jadi penasaran, apa arti 1965? Mengapa tahun itu menjadi sebuah titik yang penting betul bagi pemerintah saat itu? Aku bertanya pada bapak yang saat itu bekerja di harian Solo. Karena saat itu aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Bapak mencoba memberi semacam perspektif yang netral, tapi tidak manipulatif seperti yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari. Setelah aku duduk di SMP, aku mendengar kabar dari beberapa kawan bahwa Ibu Ami pindah ke kota lain karena ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965. Ada yang menceritakan ayahnya dilempar ke Bengawan Solo bersama ratusan mayat lainnya yang juga dibunuh. Itulah kali pertama aku mendengar tentang pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Semakin banyak aku mendengar berbagai cerita yang sama sekali tak pernah tertera di buku sejarah, apalagi di media. Semakin aku menyadari betapa buruknya situasi kehidupan di negeri ini. Aku berhenti sejenak. Terdengar suara jangkrik dari luar jendela kecil kamar bos. Aku berhenti sejenak. Terdengar suara jangkrik dari luar jendela kecil kamar kos Bram yang terbuka. Aku sudah lupa dengan waktu. Sejak peristiwa menghilangnya Ibu Ami, aku mengatakan pada bapak bahwa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Jawab bapak, itulah sebabnya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kalimat bapak melekat dalam diriku hingga ini. Itu kuartikan bahwa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu, sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Bram mengangguk paham. Kau memilih tempat yang tepat di sini, Laut. Jakarta terlalu tertib dan tegang. Meski ini semua terjadi setahun lalu, aku merasa baru kemarin Bram menepuk bahuku dan menyatakan dia sangat ingin bertemu lagi denganku, walau tak harus di kampus. Setelah diskusi panjang malam itu, aku malah lebih sering bertemu dengan Bram, Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Tama, Julius, Widi, dan Dana di Gang Rode. Tempat Bram dan beberapa kakak kelas lainnya berdiskusi dan merancang strategi unjuk rasa. Sulur pohon beringin yang melindungi rumah seyegan itu tetap tak menghalangi keramaian markas kami. Motor butut milik Sunu yang kupinjam siang itu kupikir di samping, menghindari keriuhan beberapa orang yang keluar masuk melalui pintu depan. Kulihat Sunu, Narendra, dan Dana yang dibantu beberapa mahasiswa beberes kamar-kamar depan, menyikat lantai, membersihkan meja, sementara Kinan dirubung beberapa anak muda. Menilik dari rambut mereka yang tak kenal pisau cukur, aku menduga mereka adalah seniman Taraka, kumpulan perupa Yogyakarta yang selama ini berkarya dengan teknik cukil kayu, dan diam-diam hasilnya sudah menghiasi beberapa kulit muka buku-buku yang beredar di bawah tanah, yang diedarkan di bawah tanah. Kinan segera memperkenalkan 3 seniman itu kepadaku dan mengalamatkan aku sebagai aktivis Winatra yang berbakat menulis. Sedangkan para seniman Taraka yang diperkenalkan kepadaku adalah Abiasa, Hamdan Murad, dan Coki Tambunan. Rupanya tembok busuk itu akan dilukis mural oleh para seniman Taraka. Abiasa, Hamdan Murad, dan Coki Tambunan memandang dan mengelus-ngelus tembok yang busuk itu, seolah itu adalah sehelai kain sutra yang panjang melambai. Aku semakin kagum pada Kinan. Sudah jelas kami tak punya dana kecuali menyediakan bahan cat saja. Tetapi ketiga seniman itu dengan senang hati menggunakan tembok itu sebagai kanvas mereka. Aku sudah pernah mengenal beberapa karya seniman Taraka yang lebih senior daripada ketiga seniman ini. Aku senang sekali mendengarkan ide mereka untuk membuat mural para tokoh seni atau politik dan perjalanan hidup mereka. Jadi tembok sebelah kiri ini adalah jatah Abiasa, kata Coki si Gondrong menjelaskan. Aku akan mengisi tembok yang berjendela dengan melukis beberapa tokoh yang memberi inspirasi.
Sedangkan satu tembok besar di ruang diskusi ini adalah jatah Anjani. Dia si pendongeng ulung dan akan memperlakukan tembok ini seperti panel komik. Anjani. Coki menunjuk ke belakangku ketika aku membalikkan tubuh seorang perempuan bertubuh kecil dan liat. Dengan rambut diikat menjadi satu dan poni yang menutup dahinya tengah membawa beberapa kaleng cat dan kuas. Aku buru-buru menghampiri dan berniat membantu membawakan kaleng cat dari tangannya. Sebuah upaya yang sia-sia. Dia mengibaskan lengannya, menandakan dia bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah kaleng-kaleng itu diletakkan, dia menyodorkan tangannya padaku. "Hai, aku Anjani." Dia tersenyum. Giginya bagus sekali, putih bersih. Lalu muncul lesung pipit itu. Tanganku menggenggam tangannya begitu erat. Tanganku menggenggam tangannya dengan erat dan seketika terpaku. Dari mulutku terdengar geremengan bodoh. Aku ingin menyebut namaku, tapi macet di kerongkongan. Laut. Namanya biru laut. Sunu membantu menerjemahkan geremenganku. Matanya melirik padaku, lalu pada Anjani. Seperti sepasang mata yang tengah menatap bola pingpong yang mondar-mandir antara dua bat tenis meja. Aku masih menatap lesung pipitnya dan bertanya-tanya, bagaimana cara seseorang memperoleh lekukan seperti itu di pipinya? Laut, kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya. Dengan sopan, Julius mencoba membebaskan tangan Anjani dari genggamanku. Aku menyadari kemudian, ternyata kami dikerubung anak-anak Taraka dan monyet-monyet seperti Sunu, Daniel, dan Naratama. Sementara Gusti sibuk memotret dengan kilatan lampu yang mengganggu wajahku. Alex hanya sesekali memotret Anjani dari beberapa sudut. Buru-buru aku melepas tangan Anjani dan mengucapkan maaf. Kinan segera mengatasi situasi rawan ini dengan memperkenalkan para seniman Taraka kepada kawan-kawan lain. Narendra, Julius, Arga, Hakim, Harun, Widi, dan entah siapa lagi. Semua merubung, bersalaman, ngobrol kesana kemari, bertanya tentang cat apa yang digunakan, objek apa yang akan dilukis, dan pada akhirnya semua pertanyaan sebetulnya ditujukan pada satu orang, Ratih Anjani. Aku mundur perlahan menjauh mereka dan melipir ke dapur, tempat yang kelak menjadi daerah suaka. Sayup-sayup aku bisa mendengar suara Naratama bertanya apa yang akan dilukis pada tembok bagiannya, dan terdengar pula jawaban Anjani menjelaskan bahwa tembok utama diberi panel komik tentang kehidupan Tanwalaka. Aku sangat tergoda untuk kembali ke sana dan berdiskusi tentang kehidupan sang rusa merah. Tetapi aku sangat tahu diri, aku bukan Naratama yang fasih atau Gusti yang sadar akan senyumannya yang magnetik bagi para perempuan. Aku bakal menjadi patung begitu berhadapan dengannya. Dan aku tahu, Sunu, Alec, dan Daniel akan segera berada di belakangku mendukung dan mendorong-dorongku untuk berani mendekati Anjani. Akhirnya aku memutuskan melabur dinding dapur dengan cat biru, sesuai tugasku yang sudah ditentukan Kinan siang itu, sambil sesekali mendengar suara-suara Naratama yang disela oleh ketiga kawanku yang kelihatannya ingin betul Anjani tidak terjerat si pandai bicara itu. Meski terdengar saling membantah karena merasa lebih mengetahui apa yang terbaik untuk laut yang pendiam, sesungguhnya mereka adalah kawan-kawanku yang paling kupercaya. Sunu mempunyai julukan si bos bijak, Mas Gala yang puisi-puisinya menunjukkan dia kalibernya jauh di atas anak-anak sore kemarin macam kami. Disebut sang penyair. Sunu Diantoro adalah sahabat pertama yang datang dalam hidupku seperti angin segar di musim kemarau. Tanpa perlu banyak bicara dan tak pernah bertukar ceracau, Sunu dan aku saling memahami dalam diam. Segera saja aku tahu, Sunu tak ingin banyak bicara tentang keluarganya. Bulan-bulan pertama kami di kampus, Sunu jarang berlama-lama di kantor aulaku. Begitu tulisan kami selesai disunting, Sunu biasa pamit untuk segera pulang membantu ibu dan adik-adiknya. Setelah Sunu mengajak ke rumahnya, barulah aku mengetahui
Ayah Sunu sudah lama meninggal ketika Sunu duduk di SMA. Bu Arum berjualan batik dan perlahan-lahan membangun rumah batik Arum yang cukup sukses di sekitar Bantul. Tapi tentu saja persoalan masa lalu Pak De Sunu almarhum tak pernah dikenal oleh Sunu. Karena ia menghilang saat Sunu belum lahir, terus-menerus mengejar keluarganya. Mungkin karena Sunu juga jarang bicara, maka kami bisa bersahabat tanpa banyak cincong. Tetapi dialah orang pertama yang bisa membedakan diamku yang berarti marah, lelah, lapar, atau kini tertarik pada seseorang. Di masa-masa kami kos di Pelem Kecut, setiap kali aku membuka rak dapur yang kosong, entah bagaimana secara ajaib Sunu akan menyelamatkan kehidupan dengan beberapa bungkus mie instan yang dia simpan untuk masa-masa paceklik. Karena tahu aku selalu ingin menambah rasa ekstra, ia juga menyimpan cabai rawit, bawang putih, dan telur entah di pojok lemari sebelah mana. Kalau aku tengah lelah dan Daniel yang manja itu berteriak-teriak, entah karena minta kami membantu memberi input untuk tugas makalah filsafatnya rumit, pasti Sunu atau Alex yang akan membantu agar Daniel menyetop kerewelan itu.